Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hopipa Indah Suwarsi, Prodi Ekonomi Syariah, Lokal 2 SIA. Baiklah, saya akan membahas tentang pandangan Islam tentang filsafat. Definisi kata filsafat bisa dikatakan merupakan sebuah problem falsafi pula. Tetapi, paling tidak bisa dikatakan bahwa filsafat adalah studi yang mempelajari seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis. Hal ini didalami tidak dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan problem secara persis, mencari solusi untuk itu, memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu, serta akhir dari proses-proses itu dimasukkan ke dalam sebuah proses dialektik. Dialektik ini secara singkat bisa dikatakan merupakan sebuah bentuk dialog. Untuk studi falsafi, mutlak diperlukan logika berpikir dan logika bahasa. Logika merupakan sebuah ilmu yang sama-sama dipelajari dalam matematika dan filsafat. Hal itu membuat filsafat menjadi sebuah ilmu yang pada sisi-sisi tertentu berciri eksak di samping nuansa khas filsafat, yaitu spekulasi, keraguan, dan ketertarikan. Filsafat juga bisa berarti perjalanan menuju sesuatu yang paling dalam, sesuatu yang biasanya tidak tersentuh oleh disiplin ilmu lain, dengan sedikit sikap skeptis yang mempertanyakan segala hal. Haji Saifuddin Ansari telah menyimpulkan pengertian filsafat dari pengertian yang diberikan oleh para filosof bahwa filsafat adalah ilmu yang istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak mampu dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa karena berada di luar jangkauannya. Selanjutnya, filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral, serta sistematis hakikat sarwah kekalian yang ada. Ahmad Fuad al-Ahwawi menyatakan dalam kitabnya bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang terletak di antara ilmu pengetahuan dan agama. Karena di satu sisi ia mengandung permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diketahui dan dipahami sebelum orang beroleh keyakinan, dan ia menyerupai ilmu pengetahuan. Di sisi lain, karena ia merupakan hasil akal pikiran manusia. Selanjutnya, dalam hubungan antara akal, filsafat, dan syariat atau agama, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa hubungan antara akal dan syariat adalah hubungan pengetahuan. Bisa jadi akal mengetahui syariat dan bisa jadi tidak, bukan untuk menetapkan adanya syariat atau tidak adanya. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyatakan bahwa filsafat itu haram dengan alasan jika seorang filsuf yang tidak kuat akidahnya dapat menyesatkan. Dari uraian singkat di atas, dapat dipahami bahwasanya filsafat dibutuhkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, dan pada dasarnya keduanya akan mengantarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja kalau agama menuntun manusia melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah secara langsung, maka filsafat adalah usaha progresif manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Filsafat agama adalah filsafat yang membuat agama menjadi objek pemikirannya. Berbeda dengan ilmu-ilmu deskriptif, filsafat agama mendekati agama secara menyeluruh. Filsafat agama mengembangkan logika teori, pengetahuan, dan metafisika agama.
Filsafat agama dapat dijalankan oleh orang-orang beragama sendiri yang ingin memahami dengan lebih mendalam arti, makna, dan segi-segi hakiki agama-agama. Masalah-masalah yang dipertanyakan di antara lain hubungan antara Allah, dunia, dan manusia, antara akal budi dan wahyu, pengetahuan dan iman, baik dan jahat, a priori religius, paham-paham seperti mitos dan lambang, dan akhirnya cara-cara untuk membuktikan kerasionalan iman kepada Allah, serta masalah teodicea. Filsafat Islam merupakan filsafat yang seluruh cendekianya adalah Muslim. Ada sejumlah perbedaan besar antara filsafat Islam dengan filsafat lain. Pertama, meski semula filsuf-filsuf Muslim klasik menggali kembali karya filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, namun kemudian menyelesaikannya dengan ajaran Islam. Kedua, Islam adalah agama tauhid. Maka bila dalam filsafat lain masih mencari Tuhan, dalam filsafat Islam justru Tuhan sudah ditemukan. Para ulama yang menganggap filsafat sebagai ilmu sesat adalah para ulama Arab Saudi dan seluruh ulama di dunia ini yang beraliran Salafi, Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.